Nah, jika masa keemasan Islam jatuh di tahun 1924, maka 100 tahun kemudiannya adalah 2024. Nah, bisa jadi sosok mujadid yang dimaksud setelah tahun 2024 adalah Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai min Indonesia men. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Bradinizadi. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah. Di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah? Karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua beserta keluarga dilimpahkan kesehatan dan juga dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang geger ya, gara-gara banyak banget dari kalian yang nge-tag gue untuk membahas ini. Nah, sebelum itu aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini, buat kalian yang udah setia menunggu konten terbaru dari Al Hamzah dan juga sudah turn on notification. Makasih banyak. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasannya. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang umat-umat di TikTok jadi parno gara-gara konten-konten seperti ini, gara-gara pembahasan seperti itu. Banyak juga dari kalian yang nge-tag gua ya. Gue selalu notice kalau misalnya kalian nge-tag gua di salah satu video di TikTok, ataupun banyak dari kalian yang DM aku di Instagram. Aku berusaha untuk membaca DM kalian dari Instagram. Nah, dari situ juga aku lihat antusias kalian untuk gua membahas ini tuh kayak tinggi banget ya. Ada juga dari kalian yang terus-terusan nge-tag pas aku nge-live tuh ya. Dan juga pas aku nge-live tuh banyak yang nanya, "Bang, ada apa di tahun 2024? Bagaimana dengan Mujadid?" Banyak banget yang nanya seperti itu. At the same time juga aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah ngeluangkan waktu untuk nge-DM gua, untuk nge-tag gua, ataupun untuk kalian yang sudah nge-request gua untuk membahas suatu topik. I really appreciate it. Aku sangat-sangat menghargai itu. Dan kedepannya juga aku harap buat kalian yang pingin aku bahas sesuatu, jangan sungkan untuk DM aku di Instagram ataupun nge-tag gue di salah satu video di TikTok. Karena insya Allah aku bakal melihat feedback kalian. Aku menotis notifikasi-notifikasi seperti itu. Dan aku juga sangat-sangat menghargai itu. Makasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk aku. Nah, kembali lagi ke topiknya. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih Mujadid itu apa, yang dimaksud hadis itu seperti apa. Karena kita nggak bisa kayak mentah-mentah mentranslatekan ataupun menarik suatu kesimpulan dalam suatu hadis, karena kita nggak bisa seenak-enaknya mentranslatekan ataupun mengambil kesimpulan dalam suatu hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran tanpa adanya tafsir dari ulama-ulama. Nah, kalau misalnya tafsir ulama ini benar, maka umatnya juga benar. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya ulamanya kayak lah beberapa oknum ulama ataupun ada pemimpin tertentu tuh yang melenceng tuh dari suatu hadis dan juga suatu ajaran dari Islam. Contohnya nggak jauh-jauh kayak yang baru ini terjadi, kayak lu baca Al-Quran disawer-sawer. Itu maksudnya apa? Itu sama sekali nggak ada di dalam Islam. Kalaupun ada tradisi, itu tradisi apa? Itu tradisi jahiliyah gitu. Jadi adabnya tuh kalau ada orang baca Al-Quran, kita denger gitu. Kalau lu nggak mampu denger, cabut gitu. Jangan disawer-sawer gitu. Itu namanya disrespect atau tidak menghargai orang yang lagi membaca Al-Quran. Sementara membaca Al-Quran itu adalah sakral. Dimana etika lu ketika orang membaca Al-Quran diganggu seperti itu, apalagi bukan mahramnya. Jadi nggak ada tuh tradisi apaan, tradisi jahiliyah le. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Tonton sampai habis supaya kita makin tahu. Ya guys, pertama kita bahas dulu Mujadid di tahun 2024. Dan sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, Mujadid itu artinya apa. Nah, beberapa dari kita kayak merasa senang, ada juga yang merasa takut gitu. Dan sebenarnya apa sih Mujadid di tahun 2024 ini? Dan apakah kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah? Jadi pada awalnya hal ini bermula dari sabda Rasulullah yang berbunyi seperti ini guys. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4291. Nah, karena hadis ini membuat beberapa perbedaan pendapat. Sebagian dari umat muslim berpendapat Mujadid ini bakal muncul di akhir 100 tahun atau 1 abad. Nah, beberapa mujadid-mujadid di abad-abad sebelumnya adalah seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Ghazali. Nah, kalau kalian perhatikan dari tadi kita ngomong mujadid terus. Sebenarnya mujadid ini apa sih? Nah, jadi mujadid ini berasal dari bahasa Arab yang artinya membawa pembaruan atau seorang pembaru. Dapat diartikan juga mujadid ini sebagai seseorang yang memperbaiki kerusakan. Nah, yang dimaksud dalam kerusakan ini bisa diartikan banyak ya guys ya.
Bisa jadi kerusakan praktik Islam ataupun syariah yang dibawa oleh orang-orang tertentu. Atau bisa juga di era modern seperti ini, di era penuh dengan teknologi, ada seorang muslim yang akan membawa pembaruan. Baik itu dalam hal agama ataupun hal-hal lainnya. Nah, tapi kalau kita flashback di 1 abad yang lalu, tepatnya 100 tahun yang lalu. Nah, tahu nggak kalian tepatnya 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1924, ada masa kejayaan Islam. Tahun itu adalah salah satu tahun keemasan Islam. Nah, di sekitar tahun 1924 ataupun sebelumnya, masa kejayaan Islam ini dipegang oleh Turki Utsmani. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, tepatnya sekitar 1 abad yang lalu, umat Islam pernah berkuasa, guys. Umat Islam berkuasa di atas kepemimpinan Turki Utsmani, di mana pada saat itu kejayaan kerajaan Turki Utsmani ini sangat-sangat luas, guys. Kalian bayangkan aja nih ya, luas Kesultanan Utsmani ini bisa mencakup Asia, Afrika Utara, bahkan sampai Eropa, guys. Nah, 1 abad yang lalu orang-orang Eropa bersikeras untuk menghancurkan kerajaan Utsmani ini. Dan pada akhirnya kejayaan kerajaan Islam ini hancur di tahun 1924. Nah, kemudian 1 abadnya lagi tepat di tahun 2024. Nah, jadi inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang menjadi panik. Nah, beberapa orang berpendapat di tahun 2024 nanti bakal ada suatu kehancuran di dalam dunia Islam. Tapi jujur gue berpendapat kalau ini hanya kait-kaitan aja, guys. Karena sebenarnya yang dimaksud di dalam hadis itu nggak seperti ini gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke sabda Rasulullah, justru beberapa ulama menganggap ini adalah hal yang baik. Nah, di sabda yang kita bahas tadi sebelumnya itu justru mengacu kepada pembaharuan, bukan mengacu kepada kehancuran. Dan kalau kita paham sejarah Turki Utsmani, justru sebelum tahun 1924 ini, sabda Rasulullah sudah terjadi di sana. Di mana pada saat itu sebelum tahun 1924, dunia cenderung dipimpin oleh kerajaan Islam. Tapi di masa modern seperti ini, di mana dunia tidak lagi dipimpin oleh kerajaan-kerajaan besar yang mendominasi, nah bisa jadi yang dimaksud dari mujadid ini adalah orang-orang muslim yang berpengaruh di dunia. Kita nggak pernah tahu juga ya, kayak wallahu a'lam gitu, siapa yang dimaksud mujadid di abad ini. Tapi yang jelas kalau kita bicara pembaruan, bisa jadi itu adalah pemimpin-pemimpin kita, atau pemimpin-pemimpin dalam suatu negara. Ya bisa saja yang dimaksud dalam mujadid ini adalah kayak pemimpin kita, contohnya presiden kita. Dimana bisa dibilang negara kita ini dalam beberapa dekade pembaruannya sangat-sangat pesat. Nah, secara nggak langsung pemimpin-pemimpin kita juga bisa disebut dengan mujadid. Nah, yang kedua ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang kayak jadi parno. Nah, jadi beberapa orang bikin konten di TikTok ataupun di sosial media lainnya, mereka mengaitkan kalau yang dimaksud dengan mujadid itu adalah Imam Mahdi. Jadi mereka mempertanyakan di dalam hadis Rasulullah yang tadi itu, apakah yang dimaksud adalah Imam Mahdi? Nah, jadi ceritanya ada orang yang bertanya sama Ustadz Baikuni. Dia bertanya apakah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah itu adalah Imam Mahdi. Dan Ustadz Baikuni pun menjawab, hanya Allah yang tahu dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Terkait apakah Imam Mahdi sudah dekat kemunculannya, beliau pun menjawab, wallahu a'lam. Garis bawahi, ya hanya Allah yang tahu. Seorang mujadid yang akan datang ini disebut juga sebagai mujadid reformis, yang tugasnya adalah membuat Islam bersih dari perpecahan. Mujadid ini bakal menyatukan seluruh umat Islam. Kemudian umat Islam di seluruh dunia bakal dipimpin oleh mujadid ini. Dan di dalam kepemimpinannya umat Islam ini bakal sangat-sangat sejahtera. Jadi umat Islam yang sekarang ini didiskriminasi, Islamofobik di berbagai negara ateis ataupun negara non-muslim, bakalan kebalik nantinya. Dan kalau kita pikir-pikir juga, negara-negara Islam ini semakin bangkit, guys. Gak hanya di Timur Tengah seperti negara-negara Arab. Gak usah jauh-jauh ke sana, kita lihat aja negara kita sendiri. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini juga semakin maju. Negara kita semakin maju, negara kita semakin dilirik sama negara-negara barat. Dan gak hanya itu aja, pertahanan negara kita ataupun militer kita belakangan ini juga semakin maju. Militer kita salah satu yang terbesar di dunia dan juga ditakutin. Dimana secara bersamaan juga, belakangan ini negara-negara barat seperti Eropa juga lagi krisis. Gak hanya krisis keuangan, krisis kemanusiaan, bahkan krisis energi. Jadi buat adik-adik semangat belajarnya, karena kita bakal menjadi negara maju. Jangan mau negara kita dibonekain sama kaum-kaum kafir. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sosok mujadid tadi.
Jika dirujuk ke dalam hadis yang tadi kita bahas, bakalan ada sosok mujadid setiap 100 tahun sekali. Nah, jika masa keemasan Islam jatuh di tahun 1924, maka 100 tahun kemudiannya adalah 2024. Dan di tahun 2024 ataupun setelah tahun 2024 nanti, wallahualam bakal muncul suatu mujadid baru. Nah, itu artinya hal ini bakalan terjadi hingga 21.024. Seperti yang kita ketahui juga, apakah kita bisa menunggu di tahun itu gitu. Di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, beliau mengatakan bahwa umur umat Islam adalah lebih dari 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, kita ini sedang berada di 1444 Hijriah. Wah, kalau sudah seperti ini bisa dibilang sangat-sangat dekat ya guys. Nah, bisa jadi sosok mujadid yang dimaksud setelah tahun 2024 adalah Imam Mahdi. Wallahualam. Mengingat dunia kita ini, bumi kita ini sudah terlalu tua guys. Dan berkali-kali Ustadz mengatakan kalau kita ini sedang hidup di akhir zaman. Dan yang bikin merindingnya lagi, saat ini Arab Saudi secara mengejutkan menjadi hijau. Di mana Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Dan tahu gak kalian, Muhammad bin Salman pada awalnya punya ambisi gila untuk menghijaukan tanah Arab Saudi. Contohnya adalah mega proyek Green Riyadh. Mereka mengucurkan dana triliunan hanya untuk membuat tanah Saudi ini menjadi hijau. Dan tiba-tiba Allah hijaukan tanah Arab di lokasi yang memang cukup mustahil dihijaukan. Nah, sekarang ini yang terjadi, kalian lihat sendiri di Mekah dan juga di Jeddah. Gunung-gunung di sana semakin hijau, semakin banyak sungai juga. Arab Saudi semakin menghijau. Kalau kita geser lagi ke tanah Arab lainnya, contohnya adalah Kuwait. Ketika negara-negara Arab lain terobsesi untuk membuat gedung pencakar langit, berbeda dengan Kuwait guys, karena di Kuwait ini mereka mempunyai mega proyek membuat ratusan sungai. Jadi mereka sengaja memecah daratan untuk membuat sungai-sungai. Satu persatu dan pasti sabda Rasulullah semakin nyata. Dan jika wallahualam yang dimaksud mujadid setelah tahun 2024 itu adalah Imam Mahdi, berarti kita sudah benar-benar berada di akhir zaman guys. Ya guys, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini. Nah, jadi conclusionnya adalah, conclusion ini kayak apa ya bahasa Indonesia, kayak aduh gue jadi lupa. Conclusion itu jadi kayak kesimpulannya adalah jadikan hal-hal seperti tadi itu sebagai trigger ke diri kita, trigger untuk kembali beribadah lebih gitu. Jadi intinya ambil aja sisi positifnya supaya kita semakin istiqomah, semakin giat beribadah. Itu jauh lebih baik daripada kita kayak parno gak jelas ataupun kita kayak panik gak jelas ya. Karena yang jelas hari akhir itu pasti ada, hari kiamat itu pasti ada. Dan apa yang disabdakan Rasulullah dan juga apa yang disebutkan di Al-Quran juga bakal terjadi di masa yang akan datang. Maka dari itu persiapkanlah diri kita sebelum kita menuju ke waktu itu. Karena logikanya gini, justru orang-orang yang beriman ini seneng ketika mereka melihat tanda-tanda hari akhir ini semakin nyata gitu. Karena mereka udah mempersiapkan diri. Tapi sebaliknya kita yang berleha-leha, kita yang masih belum beriman, masih yang melakukan dosa, jadi kayak panik gitu ya kan. Nah, orang-orang yang beriman ini kayak udah merasa mantep gitu kan, siap menghadapi hari akhir gitu. Tapi kita yang masih ya you know lah, yang sholatnya juga belum sempurna, ya pasti takut lah gitu. Tapi satu lagi, ini kata-kata Ustadz yang gue ingat banget. Nah, jadi Allah lebih suka melihat hambanya yang bermaksiat bertaubat daripada yang alim tapi suka mempertanyakan keimanan orang gitu, kayak merasa jauh lebih baik gitu. Jika setan gak bisa membuat lu menjadi orang jahat, maka setan bakal membuat lu merasa jadi orang yang paling baik sedunia. Ya guys, jadi itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang mau nambahkan sesuatu, boleh drop di kolom komentar. Buat kalian yang mau request, drop di kolom komentar. Buat kalian yang mau kritik dan saran, boleh di drop di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.